Nama saya Dwi Nur Arifin dari kelas Robotika Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum implementasi finish state mesin menggunakan Moore model. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah RE 703 Kendali Robotika. Lanjut ke topik yang telah diberikan. Sistem yang saya buat ini nantinya akan disimulasikan menggunakan TK Inter, di mana nama sistem yang telah dibuat yaitu Smart Door Lock berbasis FSM Moore. Kemudian input yang digunakan ini sama seperti Smart Door Lock yang sering kita jumpai pada umumnya. Terdapat keypad dengan tombol angka 0 sampai dengan 9, kemudian ada tombol pagar dan dilengkapi juga dengan tombol delete untuk menghapus input. Kemudian yang untuk outputnya yaitu status lock, di mana pintu terkunci yang berupa keadaan default sampai mana password benar atau seluruh state sudah terpenuhi. Kemudian status unlock yaitu ketika pintu terbuka saat password atau state telah terpenuhi semuanya. Kemudian state, di sini ada 6 state dari S0 sampai dengan S5. Kemudian password, untuk password ini yaitu info yang harus kita berikan untuk setiap step, untuk setiap step, di mana passwordnya adalah 1, 2, 3, 4 pagar. Kemudian untuk state awalnya adalah S0, kemudian state akhir adalah S5, di mana keadaan pintu nantinya akan terbuka atau unlock. Kemudian untuk keterangan tambahan, untuk di sistem ini menggunakan FSM menggunakan Moore mesin, di mana output hanya tergantung pada state saat ini. Jadi output tidak bergantung pada input yang baru masuk, namun bergantung pada keadaan state terakhir. Dan input yang salah di dalam sistem yang telah saya buat ini akan mengembalikan FSM ke state S0 dan memaksa pengguna untuk mengulang kembali dari awal. Kemudian kira-kira untuk diagram transisinya adalah seperti ini, dimulai dengan S0 sampai dengan S5 dengan keadaan unlock. Di setiap state-nya kita harus memberikan sesuai dengan password yang telah diberikan, yaitu 1, 2, 3, 4 pagar, yang nantinya pada S5 maka pintu akan terbuka atau unlock. Namun apabila terjadi kesalahan input pada setiap state, maka akan otomatis kembali ke S0 atau reset otomatis. Untuk tabel transisinya kira-kira seperti ini. Ketika berada di S0 atau set 0, maka input yang diberikan harus bernilai 1. Kemudian akan berlanjut ke transisi ke state selanjutnya, yaitu S1. Apabila diisi selain dari digit pertama yaitu 1, maka akan kembali ke S0. Begitu juga di S1, jika diberikan input digit kedua yaitu angka 2, kemudian akan transisi ke next state yaitu S2. Apabila diisi dengan input selain dari angka 2, maka akan kembali ke S0. Begitu juga dengan state selanjutnya, harus sesuai dengan password yang telah diberikan yaitu 1, 2, 3, 4 pagar, yang nantinya pada S5 maka output akan berubah menjadi 1 atau pintu terbuka. Dan untuk codingannya seperti ini, nanti saya akan menjelaskan di Visual Code. Ini saya langsung running-kan. Nah, ini untuk tampilan Smart Door Lock keypadnya. Di dalam implementasinya saya menggunakan TK Inter untuk melakukan visualisasi. Dan untuk struktur mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk penggunaan programnya. Pertama, kita berada di state S0 dan keadaan pintu masih terkunci atau lock. Ketika saya berikan input 1, 2, 3, 4, kemudian pagar, maka pintu akan terbuka di state S5, statusnya unlock, dan akan muncul pop-up door unlock access granted. Namun apabila saya salah di tengah-tengah state, misalnya di S0 saya memberikan 1, kemudian di S1 harusnya saya memberikan angka 2, seperti pada tabel transisi sebelumnya. Di S1 saya harusnya memberikan input angka 2, tapi saya contohnya memberikan angka 3. Di sini saya masih di S1, saya berikan angka 3, maka state akan langsung pindah ke S0 kembali. Jika saya berikan masukan lagi,
untuk displaynya akan terus bertambah, namun untuk state-nya masih S0. Ini harus kita hapus secara keseluruhan, kemudian kita ulang dari awal, dan akan terbuka ketika password sudah benar. Nah, begitu juga ketika di awal saya dari S0 saya berikan state yang pada state S0 saya berikan angka atau password yang salah, maka tidak akan berubah, state-nya tidak akan transisi. Nah, untuk di dalam program itu sendiri, secara struktur kira-kira ada 3. Pertama ada kelas untuk FSM Word class. Di sini isi dari kelas tersebut yaitu untuk menyimpan state, password, logika transisi, dan juga output. Nah, untuk kelas FSM Word itu dari sini sampai dengan sini. Di sini berupa state yang kita berikan, kemudian password yang harus diisikan. Kemudian untuk state-nya kita mulai dari S0. Kemudian ini untuk transition ini sesuai dengan yang telah saya berikan di table transisi. Yang untuk versi lebih mudah untuk kita melihat ya. Kira-kira sama seperti ini untuk table transisinya. Dan disinilah berisi logic untuk FSM-nya. Kemudian untuk outputnya di sini, ketika akan outputnya akan memberikan return berupa unlock ketika current state-nya itu sudah sampai dengan S5. Namun apabila tidak sampai dengan S5 atau mungkin masih berada di S1, S2 atau masih di tengah-tengah state, maka output masih tetap lock, ataupun ketika salah maka akan kembali ke S0 dan output masih tetap lock. Kemudian untuk kelas kedua di sini merupakan kelas smart door lock app. Ini untuk GUI-nya, untuk tampilan tadi ini di mana terdapat tampilan state, kemudian di sini untuk output berupa status lock atau unlock, kemudian untuk display angka imprint telah diberikan, kemudian di sini untuk keypadnya 1 sampai dengan 0 sampai dengan 9, kemudian ada tombol pagar dan tombol delete. Kemudian untuk main program itu untuk menjalankan jendela TK Inter untuk si GUI itu sendiri dan juga event loop-nya. Ini bagian paling bawah untuk main program. Kita menjalankan 2 program untuk si TK Inter ini dan juga untuk looping si FSM-nya. Untuk penjelasan key feature ini untuk penjelasan dari tampilan GUI-nya, sama seperti yang telah saya contohkan sebelumnya. Kita mulai dengan start S0 dengan status lock, dan di sini display masih kosong. Ketika saya berikan angka, namun di salah satu state angka tersebut salah, harusnya passwordnya adalah 1, 2, 3, 4 pagar, namun di tengah-tengah saya salah menuliskannya, maka akan kembali ke S0 dan statusnya masih akan terus lock. Dan ini harus kita hapus kembali mulai dari awal, dan kita isikan kembali passwordnya. Ketika saya isikan dengan password yang benar 1, 2, 3, 4 kemudian pagar, maka pada state S5 ini status output akan berubah menjadi unlock. Kemudian di sini saya memberikan tambahan pop-up message access granted door unlock. Jadi berikut penjelasan mengenai FSM Word yang pada sistem yang telah saya buat, yaitu smart door lock, dimana keadaan output itu tergantung pada keadaan state terakhir, bukan berdasarkan input yang baru saja diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.